lagi dengan saya Bidan Sri Ubilawati. Di video kali ini kita akan membahas tentang obat-obatan yang harus tersedia di rumah untuk si kecil. Memiliki bayi atau balita di rumah, tentunya Bunda harus selalu menyediakan obat-obatan yang kemungkinan akan dibutuhkan saat emergensi. Apa sih obat-obatan yang harus disediakan tersebut? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Sebagai orang tua, satu hal yang paling membuat resah adalah ketika si kecil mengalami sakit atau cedera. Menghadapi anak sakit atau cedera itu rasanya campur aduk antara sedih, panik, dan yang pasti ingin si kecil kembali sembuh seperti sedia kala. Berbicara tentang sakit atau cedera terkadang terjadi di waktu yang tidak pernah kita duga. Misalnya pada saat malam hari libur, atau di saat akses menuju fasilitas kesehatan sulit dijangkau. Bisa juga terkadang karena kita menganggap hal yang dialami si kecil tidak terlalu emergensi untuk dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, saat itulah orang tua membutuhkan persediaan obat-obatan di rumah untuk mengatasi keluhan-keluhan yang dialami si kecil. Jadi, sebaiknya selalu sediakan kotak obat di rumah. Bayi atau balita sangat rentan mengalami sakit atau cedera. Oleh sebab itu, selalu sediakan kotak obat atau kotak P3K di rumah agar si kecil terhindar dari komplikasi luka atau sakit yang lebih parah. Sebelum hal ini terjadi, Anda harus sigap dalam menanganinya. Pilihlah kotak P3K yang mudah dibawa kemana-mana, karena kita tidak pernah tahu kapan si kecil mengalami sakit atau cedera. Keberadaan obat-obatan dan perlengkapan P3K dapat membuat perbedaan besar saat bayi atau balita mengalami sakit atau cedera di rumah. Simpanlah kotak P3K dalam penyimpanan yang aman dan tentunya berada jauh dari jangkauan anak-anak. Dan pastikan kotak tersebut disimpan di tempat yang mudah dilihat, mudah diraih, dan tidak dapat dijangkau oleh anak-anak. Hindari pula penempatan kotak di dalam ruangan yang lembab seperti lemari kamar mandi. Lalu, apa saja perlengkapan dan obat-obatan yang harus tersedia di kotak P3K? Ini dia daftarnya. Yang pertama, termometer. Termometer digital dapat mengukur suhu tubuh si kecil dengan cepat. Akan lebih baik jika menggunakan termometer telinga, sehingga lebih praktis diterapkan kepada balita yang sulit duduk tenang. Hindari menggunakan termometer kaca yang menggunakan bahan merkuri, karena termometer jenis ini berisiko pecah. Pecahan kaca dan merkuri yang sangat beracun dapat membahayakan si kecil. Yang kedua, obat pereda nyeri atau demam. Obat pereda nyeri atau demam seperti paracetamol atau ibuprofen dengan dosis yang tepat untuk bayi atau anak dan sesuai dengan rekomendasi dokter. Lalu yang ketiga, Oralit. Oralit digunakan pada saat diare dengan fungsi sebagai pengganti cairan yang hilang. Oralit tersedia dalam bentuk serbuk dan dapat dibeli secara bebas di apotik atau toko obat tanpa resep dokter. Oralit mengandung elektrolit yang penting bagi tubuh seperti natrium, kalium, klorida, dan glukosa. Larutkan 1 saset Oralit ke dalam segelas air matang, kemudian berikan kepada anak ketika mengalami diare. Oralit hanya berfungsi menggantikan elektrolit dan cairan yang hilang bersama feses, namun tidak menghentikan diare yang terjadi. Sebaiknya tidak memberikan obat lain kepada anak kecuali atas petunjuk dokter. Jika diare semakin parah, bahkan disertai demam dan muntah, sebaiknya segera bawa si kecil ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
Yang keempat, semprotan atau krim antiseptik yang dapat diberikan untuk mencegah infeksi juga tak kalah penting. Beberapa antiseptik juga mengandung pereda nyeri. Anda dapat menggunakan tisu basah atau antiseptik untuk membersihkan luka jika tidak ada air. Yang kelima, krim atau semprotan antihistamin untuk mengurangi pembengkakan dan meredakan rasa sakit akibat sengatan atau gigitan serangga atau alergi. Yang keenam, cairan pencuci mata untuk meredakan iritasi pada mata. Ketujuh, obat tetes hidung untuk melancarkan hidung tersumbat. Yang kedelapan, obat dan penutup luka. Obat luka, alkohol untuk membersihkan luka, plester, perban, kasa, dan kapas steril. Lalu yang kesembilan, ada lotion anti nyamuk. Nah, selain obat-obatan tersebut, Anda juga bisa melengkapi kotak obat dengan gunting kecil untuk menggunting perban dan pinset untuk mengambil benda kecil yang menancap dan sulit diambil menggunakan tangan. Misalnya seperti pecahan kaca yang menempel di telapak kaki. Ada juga sarung tangan sekali pakai. Kemudian sendok atau gelas takar untuk memberikan dosis obat cair. Lalu senter kecil untuk memeriksa bagian dalam mata, telinga, tenggorokan, atau hidung. Nah, yang terakhir, Anda wajib memeriksa kotak obat secara berkala untuk mengecek tanggal obat yang sudah kadaluarsa dan menggantinya dengan yang baru. Demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, terutama untuk ibu yang memiliki bayi atau balita, sehingga ibu selalu siaga ketika si kecil mengalami sakit atau cedera. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada orang lain agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain juga. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.